Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik semua ya. Sudah sarapan semua hari ini? Sudah, wah bagus. Memang ya, sebelum berangkat sekolah diusahakan sarapan dahulu ya, agar ketika pembelajaran bisa berkonsentrasi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, agar lebih semangat lagi, Ibu mau mengajak kalian untuk tepuk semangat. Ayo, bareng-bareng Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Yes. Bagus, semangat semua ya anak-anak. Ya, di sini sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau ngabsen anak-anak terlebih dahulu. Coba dilihat, dicek teman sampingnya, depannya atau belakangnya ada yang tidak masuk. Ya, siapa yang tidak masuk? Oh, tidak ada, nihil ya berarti. Bagus, jempol 2, semuanya tertib. Jadi, sebelum memulai pembelajaran lagi, Ibu mau memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Zakia Zulfaning Tias, bisa dipanggil Bu Tias. Jadi di sini Bu Tias tidak sendirian. Ibu Tias ditemani oleh rekan-rekan Ibu. Ada Ibu Rahma, ada Ibu Azizah, ada Ibu Salisna, dan juga ada Ibu Niken. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat ajakan, kalimat perintah, dan juga kalimat penolakan. Seperti apa sih kalimat ajakan itu? Bagaimana sih kalimat ajakan itu? Jadi nanti kita akan dijelaskan oleh Ibu Rahma. Semangat belajar, selamat belajar. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang kalimat ajakan, kalimat perintah, dan juga kalimat penolakan. Pertama, Ibu akan membahas tentang kalimat ajakan. Ada yang sudah tahu apa itu kalimat ajakan? Iya, kamu Intan? Baik, kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi misalkan kalian mengajak teman kalian untuk melakukan sesuatu, itu disebut kalimat ajakan. Nah, ciri-ciri dari kalimat ajakan yaitu 1. Diawali dengan kata ayo, mari, dan yuk. 2. Diakhiri dengan tanda seru. Sudah tahukah kalian bagaimana bentuk dari tanda seru itu? Jika belum tahu, tanda seru itu seperti ini. Seperti ini ya. Selanjutnya yang terakhir, ciri-ciri dari kalimat ajakan itu harus berbahasa yang sopan. Dan selanjutnya fungsi dari kalimat ajakan yaitu untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Agar kalian lebih paham tentang kalimat ajakan, Ibu akan memberikan 3 contoh kalimat ajakan. Yang pertama, ayo kita berangkat sekolah bersama. 2. Mari kita jaga lingkungan sekitar. 3. Yuk cuci tangan dengan sabun. Nah, dari 3 contoh yang Ibu sebutkan tadi merupakan kalimat ajakan karena diawali dengan kata ayo, mari, dan yuk, dan juga diakhiri dengan tanda seru. Sudah pahamkah kalian tentang materi yang Ibu ajarkan? Jika sudah, Ibu akan membahas materi yang kedua, yaitu materi tentang kalimat perintah. Adakah yang sudah tahu apa itu kalimat perintah? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskannya.
Kalimat perintah itu adalah kalimat yang berisi perintah atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Di awal sering berimbuhan lah dan berimbuhan kan. Contoh berimbuhan lah itu seperti cepatlah, pergilah, dan bantulah. Dan contoh yang berimbuhan kan itu kumpulkan dan juga rapikan. Selanjutnya fungsi. Fungsi dari kalimat perintah yaitu untuk memerintahkan seseorang melakukan sesuatu hal atau aktivitas. Agar kalian lebih bisa mengerti, paham tentang kalimat perintah, Ibu akan memberikan contoh. Seperti pergilah dari rumah. Yang kedua, cepatlah pulang. Dan yang ketiga, bantulah temanmu menyapu. Yang keempat, bersihkan papan tulis. Dari keempat contoh yang Ibu contohkan tadi, termasuk kalimat perintah. Karena awal kalimat berimbuhanlah dan juga kan. Dan juga di akhir kalimat ada tanda seru. Sudah pahamkah kalian tentang materi kalimat perintah yang sudah Ibu jelaskan tadi? Nah, jika sudah paham, akan dilanjutkan materi yang ketiga. Jika sebelumnya kalian telah mempelajari dengan kalimat ajakan perintah, maka sekarang kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Kalimat penolakan yang isinya tentang menolak ajakan atau tidak mau melakukan ajakan orang lain. Kalimat ini biasanya diucapkan dengan kata tidak dan maaf. Kalimat ini harus diucapkan dengan sopan dan rendah hati. Jika kalian menulis dengan kalimat penolakan, maka harus diakhiri dengan tanda titik. Ciri-ciri kalimat penolakan: 1. Kata tidak sebagai tanda penolak. 2. Kata maaf sebagai mengawali penolakan. 3. Kata terima kasih sebagai mengakhiri kata penolakan. 4. Lain kali sebagai bisa diucapkan di awal atau di akhir kata penolakan. Contohnya, jika kalian ingin bermain dengan teman kalian, tapi kalian diharuskan untuk mengunjungi rumah nenek, maka kalian bisa menggunakan kalimat seperti ini. Maaf, saya tidak bisa ikut kalian bermain karena saya harus pergi ke rumah nenek. Jangan menggunakan kata tidak mau ya, karena itu terdengar tidak sopan. Akan membacakan sebuah percakapan. Didengarkan dengan baik-baik ya anak-anak. Leni, selamat pagi Rani, ayo kita bermain bersama. Rani, pagi Leni, baiklah, kemana kita akan bermain? Rani, kita bermain di tepi sungai saja, tapi sebelumnya ayo kita ajak Rati. Rani, ayo di rumah Rati. Rani, selamat pagi Rati, ayo ikut bermain di tepi sungai. Rati, sebentar ya, aku minta izin ibu dulu. Reni, baiklah. Rati, maaf, aku tidak bisa ikut, ibuku tidak mengizinkannya. Rani, ya sudah, mari Ren, kita bermain berdua saja. Leni, ayo, di tepi sungai. Bu Indah, hei, apa yang kalian lakukan di sini? Reni, kita sedang bermain air, Bu. Bu Indah, cepatlah pulang, di sini sangat berbahaya untuk anak kecil. Rani, baik Bu, kami pulang dulu. Oke, kita tadi sudah belajar tentang kalimat ajakan, perintah, maupun penolakan. Serta kalian sudah mendengarkan percakapan yang telah Ibu bacakan. Selanjutnya, kita pilah-pilah mana yang termasuk kalimat ajakan, perintah, maupun penolakan. Di sini, Ibu juga memiliki beberapa kertas. Di dalam kertas ini berisi tentang penggalan beberapa kalimat yang berasal dari percakapan yang sudah Ibu bacakan tadi. Nah, Ibu nanti akan membacakan satu persatu kalimat yang ada di kertas ini, lalu tugas kalian menentukan kertas ini masuk ke dalam ajakan, perintah, atau penolakan. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan. Kalimat pertama. Maaf, aku tidak bisa ikut, ibuku tidak mengizinkannya. Masuk ke dalam kantong ajakan, perintah, atau penolakan? Ya, benar sekali, masuk ke dalam kantong penolakan. Mengapa? Karena terdapat kata maaf dan tidak. Kalimat kedua. Ayo kita bermain bersama. Masuk ke dalam kantong ajakan, perintah, atau penolakan? Ya, benar sekali. Masuk ke dalam kantong ajakan.
Mengapa? Karena menggunakan kata ayo. Kalimat ketiga, cepatlah pulang. Masuk ke dalam kantong ajakan, perintah, atau penolakan? Ya, benar sekali. Masuk ke dalam kantong perintah. Mengapa? Karena terdapat kata cepatlah, di mana kata cepatlah menggunakan imbuhan telah sebagai kata perintah. Kalimat keempat, mari Ren, kita bermain berdua saja. Masuk ke dalam kantong ajakan, perintah, atau penolakan? Ya, masuk ke dalam kantong ajakan. Mengapa? Karena terdapat kata mari. Alhamdulillah, kalian sudah paham mengenai kalimat ajakan, perintah, maupun penolakan. Ini Ibu kasih kalian tugas dan dikumpulkan besok. Anak-anak, apakah sudah paham dengan materi yang disampaikan tadi? Jika sudah, di sini Ibu akan menyimpulkan sedikit. Kalimat ajakan merupakan kalimat untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan berfungsi sebagai kalimat himbauan. Sedangkan kalimat perintah adalah kalimat yang berisi perintah atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Kalimat perintah berfungsi untuk memerintah seseorang melakukan sesuatu. Baik, kesimpulan sudah Ibu berikan. Sekarang kita berdoa bersama. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.